Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah rahmat yang tersembunyi. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya bertugas di Tiongkok kira-kira selama 6 tahun, suatu kali saya diundang ke sebuah desa terpencil untuk memberikan rekoleksi. Dan di tengah-tengah rekoleksi kami diberi waktu sejenak selama 2 jam untuk beristirahat. Waktu 2 jam itu saya manfaatkan untuk berjalan-jalan, berkeliling desa. Dan satu kali pada saat itu saya melihat ada sebuah kejadian yang bagi saya sangat menarik. Jadi saya melihat seorang petani, dia sedang menaburkan sesuatu di ladang gandumnya. Awalnya saya mengira yang ditaburkan petani itu adalah pupuk, ya. Jadi untuk memupuk gandum yang ada di ladangnya. Tetapi semakin dekat saya melihat itu bukan pupuk. Maka dengan rasa penasaran saya pun mendekati bapak petani itu dan saya bertanya, apa yang ditaburkannya ke tengah-tengah ladang gandumnya? Dia sebarkan benda itu ke seluruh ladang gandumnya. Dan kemudian bapak petani itu berkata kepada saya bahwa yang dia taburkan adalah benih ilalang. Saya menjadi kaget. Loh, kok bisa bapak ini menaburkan benih ilalang ke seluruh ladang gandumnya? Bukankah ilalang itu tanaman yang merugikan? Dan bukankah bisa merusak ladang gandumnya? Kemudian bapak itu menjelaskan kepada saya, memang harus begini Romo. Seandainya ladang gandum saya ini tidak ditaburi, tidak disebari dengan benih ilalang, maka pasti tanaman gandum ini banyak yang mati. Tetapi kalau ladang gandum saya ini ditaburi benih ilalang, memang akan terjadi persaingan antara gandum dengan ilalang dalam menyerap makanan dari tanah. Tetapi justru persaingan itu membuat gandum-gandum saya menjadi kuat. Dan justru sampai waktu panen sedikit sekali gandum yang mati. Tetapi kalau seandainya ladang gandum saya ini tidak ditaburi benih ilalang, memang gandum-gandum saya akan aman karena tidak ada saingannya, tidak ada musuhnya. Tetapi gandum-gandum saya akan menjadi tanaman yang lemah dan seringkali tidak sampai waktu panen banyak gandum yang mati. Justru begini caranya Romo untuk membuat gandum-gandum ini bisa bertahan kuat sampai saat panen tiba, yaitu dengan menyebarkan benih ilalang. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman saya ini membuat saya semakin mengerti, semakin paham akan apa yang diwartakan dalam Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang pemilik ladang gandum, di mana suatu hari hamba-hambanya menemukan bahwa di tengah-tengah ladang gandum itu tumbuh tanaman ilalang yang tentu merugikan dan tentu mengganggu
tumbuhnya tanaman gandum. Hamba-hamba ini melaporkan dan bertanya kepada pemilik ladang, siapa kira-kira yang menaburkan benih ilalang di tengah ladang gandum ini. Kemudian pemilik ladang langsung tahu bahwa yang menyebarkan benih ilalang ini tidak lain adalah musuhnya atau saingannya. Dan menarik ketika hamba-hamba pemilik ladang ini menawarkan untuk mencabuti tanaman ilalang itu, justru pemilik ladang ini menolak. Dan ia berkata, biarkan saja tanaman ilalang itu terus tumbuh berbarengan dengan tanaman gandum. Biar saja mereka terus bertumbuh dan tidak perlu dicabut. Dan pengalaman pribadi saya di Cina itu membantu saya untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil hari ini. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, satu kali saya curhat, ya, saya berdiskusi dengan seorang Romo misionaris dari Belanda, seorang Romo Karmel. Dia orang Belanda yang puluhan tahun yang lalu datang ke Indonesia. Saya berkeluh kesah kepadanya, mengapa di Indonesia ini ya ada banyak daerah yang bersikap sangat antipati, ya, ada banyak daerah yang penduduknya bersikap sangat antipati terhadap umat Katolik. Ya. Bahkan ada satu daerah yang dengan tegas mengatakan bahwa orang Katolik tidak boleh mendirikan gereja di wilayah ini. Ya. Jadi kalau mau misa ya silakan pergilah ke kabupaten yang lain. Ada daerah yang seperti itu. Kemudian sungguh menarik bahwa Romo Belanda ini berkata kepada saya, Romo Erik, situasi seperti ini sebenarnya justru menguntungkan umat Katolik di Indonesia. Saya lihat di Indonesia, umat itu suka mengadakan misa dan doa bersama di rumah-rumah umat. Di Belanda, jangankan doa bersama di rumah-rumah, misa hari Minggu saja di gereja, bahkan di katedral, sangat sepi. Sedikit sekali umat yang mau datang misa di gereja. Mengapa? Karena di Belanda mayoritas penduduknya adalah orang Kristiani. Sehingga situasi di mana orang Kristiani itu mayoritas dan sedikit sekali musuhnya atau saingannya membuat kehidupan umat itu menjadi lemah, menjadi tidak bersemangat. Sebaliknya di Indonesia, umat Kristiani itu, khususnya umat Katolik, adalah pihak minoritas. Dan justru situasi seperti ini, di mana umat Katolik adalah pihak minoritas, justru menguntungkan umat Katolik, di mana umat Katolik itu dikepung ya oleh orang-orang yang bersikap antipati. Justru itu membuat umat Katolik menjadi semakin kompak, merasa senasib sepenanggungan, dan menjadi sangat solid, dan akhirnya membuat gereja Katolik di Indonesia itu bisa hidup. Berbeda dengan di daerah-daerah di mana umat Katolik itu mayoritas, ya, di Eropa, di Amerika. Saya dengar juga di Filipina, itu kehidupan umat Katolik tidak terlalu bergairah, ya. Justru karena umat Katolik adalah mayoritas. Maka disinilah terjadi apa yang disebut dengan blessing in disguise, ya. Jadi rahmat yang tersembunyi. Memang kita adalah minoritas di Indonesia ini, tetapi justru situasi ini memberi kita rahmat yang luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya umat Katolik di Indonesia ini akan terus hidup berdampingan dengan pihak-pihak yang bersikap antipati. Ya, jangan heran, bersabarlah.
Kita tidak perlu berkecil hati, karena berdasarkan Injil hari ini, sesungguhnya kita justru harus bersyukur. Situasi tidak disukai, memang tidak enak. Namun justru situasi seperti inilah yang akan membuat umat Katolik selalu kompak bersatu dan selalu bersemangat dalam menghayati imannya. Semoga kita semua berani meyakini sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang diwartakan pada hari ini. Tuhan memberkati.